itu, ya jangan judi. Lihat fundamentalnya juga gitu kan. Ya. Is it really semua orang ngeklaimnya the next Ethereum, the next Solana gitu kan. Enggak ya. Kalau berantem lebih rame harusnya. Nah benar. Itu tugasnya moderator bikin kita Bener. berantem. Padahal enakan kalau beda pendapat di dua-dua baru kayak ada yang bear. Ini semuanya beli long term. Situasi global kayaknya sih saya masih percaya masih bullish sebenarnya. Wow. Let's go, all our speakers yang terhormat sudah hadir di sini. Guys, sekali lagi gue mau formally invite our speakers. Please give it up for Pak Yudo, the founder of Vlog. Pak William Sutanto, founder Indodax. Pak Lawrence, CEO Nobi. Welcome. Pak William, welcome. Pak Lawrence, welcome. Dan Pak Robi. Ya, ini boleh duduk sesuai foto Bapak Ibu yang terhormat. Pak Robi, apa kabar Pak Robi? Hai bro, apa kabar? Sehat? Let's go. Oke. Nah, sebelumnya, mungkin musik boleh dikecilkan kembali. Sebelumnya saya mau mungkin disclaimer dulu ya sebelum kita mulai sesi ini ya. Tidak ada yang kita diskusikan di sini yang sifatnya financial advice. Setuju Bapak Ibu? Setuju Bapak-bapak? Setuju. Not financial advice. Kita di sini tentu saya yakin di sini ada 4 otak ya. Tentu semua founders walaupun judulnya mereka adalah leaders dari exchange yang ternama di Indonesia, tapi masing-masing tentu punya outlook masing-masing, punya pandangan masing-masing, dan kita respect semua itu ya. Nah, pertanyaan pertama langsung. Ini pertanyaan ke seluruhnya nih. Baik Pak Yudo, Pak William, Pak Robi, Pak Lawrence, pertanyaan pertama ya. So, gimana nih? Posisi Porto sekarang gimana nih? Apakah sudah full cash out, masih lock in, atau gimana? Boleh update gak? Pak, dari sebelah saya dulu dong. Nanti gantian. Langsung on the spot nih ya. Oke, Yoi. mungkin sebelum mulai kan topiknya nih agak susah ya. Jadi kita boleh dong nyapa dulu ya semuanya. Pertama mungkin saya ucapkan congrats untuk Web3 Week, congrats Andreas, Alex, dan semuanya. Pas banget nih bikin event di saat lagi banyak uncertainty. Iya, betul sekali. Kenapa waktunya gini? Dre? Lagi galau, pas. Kalau Desember atau Oktober beda nih kita bikin. Optimis atau tambah bearish gitu kan. Jadi congrats. Ya. Justru sebenarnya mungkin in positive note, event seperti ini di saat ketidakpastian mudah-mudahan memberikan faith lah. Faith-nya tambah turun apa tambah naik gitu. Dua-duanya bisa aja. Nah jadi salam kenal semua, nama saya Yudo. Mungkin sebelum saya jawab pertanyaannya, sorry satu lagi. Saya mau nanya dulu dong, kan panel nih. Panel kan gak harus, biar kita terlalu pressure nih kalau kayak gini gitu kan. Meskipun lempar tanggung jawab. Udah mau dibilang, udah mau bilang NFP, tapi biar seru dulu nih. Saya mau lihat. Di sini yang udah merasa kita di bear market, boleh angkat tangan nih? Nah ayo, tadi saya udah tanya. Angkat tangan Ayo tadi. dong. Yang tadi angkat tangan bear Ayo market. dong. Wah, oke. Sekitar mungkin 50% ya. Jadi sisanya apa nih? Kita masih di bull market, yang percaya ada teori extended cycle. Siapa di sini? Di sebelah kanan. Paling belakang tuh, oke. Yang di sisanya mungkin nggak tahu kali ya, Dre. Iya. Nggak tahu ya. Udah, mungkin oke, good. Kalau dari sisi saya ya, di ketidakpastian ini, saya hampir nggak megang altcoin lagi. Oke. Gitu. Saya masih megang Bitcoin sekitar 50%, 50%-nya kurang lebih mungkin ada Ethereum sedikit sama stablecoin. Oke. Jadi udah ada stablecoin in position sekarang. Betul. Ya, altcoin udah mulai reducing ya, tapi most Bitcoin Masih masih. di Bitcoin. Ya, karena saya percaya lah Bitcoin regardless cycle, ya kan. Ini upside-nya masih banyak sekali ke depan. Oke, let's go. Thank you, Pak Yudo. Sekarang Pak William gimana Pak? Thank you. Ya memang ini pertanyaan yang susah dijawab. Jadi kadang ada asumsi bahwa kita ini kan semua leader di exchange. Betul. Kemudian ada persepsi seolah-olah
kita punya insider Nah. information. Padahal aslinya faktanya, Nah. apalagi tentang kripto yang global itu kan ya marketnya terjadi secara global. Sebetulnya exposure informasi yang kita terima kurang lebih mirip dengan semua orang. Gitu. Jadi ya tidak bisa dibilang kita expert sekali gitu ya. Cuma kalau memang ditanya personal, saya kurang lebih sama Pak Yudo benernya. Bahwa saya sudah lama hold Bitcoin dan ETH ya masih di hold dan memang belum ada planning untuk jual sih. Gitu ya. Ya, lihat situasi global kayaknya sih saya masih percaya masih bullish sebenarnya. Wow. Harus sering-sering lupa Pak Will. Pak Will kan dulunya lupa Ethereum-nya masih ada. Dari presale lagi. Jadi Pak Will masih in beliefs kita pokoknya terus masih akan bullish gitu ya. Saya sih masih believe. Oke, mantap. Thank you Pak Will. Pak Robi gimana Pak? Jawabannya kurang lebih hampir sama sebenarnya. Aset Bitcoin merupakan aset yang dari dulu saya pegang. Saya jarang sekali yang namanya beli altcoin karena untuk memonitornya akan sedikit susah. Namun itu kan juga sebuah perkembangan yang harus terus kita ikutin. Nah, sebenarnya dengan market down seperti ini bukannya pada happy ya? Mestinya happy ya. Mestinya happy. Kalau marketnya terlalu tinggi sekarang, kapan mau masuk? Di sini ada yang belum masuk beli Bitcoin nggak? Ada belum? Tuh masih ada. Mau tunggu kapan? Itu pertanyaannya, mau tunggu kapan? Di saat market tinggi, ketinggian nggak berani beli. Di saat market crash begini, kapan itu pertanyaannya? Jadi kalau ditanyakan ke saya, pastinya untuk Bitcoin selalu hold. Cash out pasti cash out karena menanti kapan lebih crash lagi. Namun begitu cash out saya juga sama bapak-bapak ini sama pegang stablecoin. Mungkin gitu sih. Oke, mantap. So, terakhir Pak Lawrence gimana outlook-nya? Sebenarnya udah diomongin semua. Semuanya mirip-mirip lah gitu. Cuman kan ini pertanyaannya personal ya. Personal. Gitu kan. Kalau saya personal selalu bagi jadi dua ya gitu. Jadi emang back yang memang untuk long term ya kan. Istilahnya ya buat dana pensiun deh nanti gitu kan. Atau mungkin buat yang benar-benar long term gitu. Dan di sini mungkin sama kayak Pak Will ya, emang nggak ada niat untuk jual juga kan, mau market kayak gimana juga nggak masalah gitu, karena emang itu investment horizonnya emang panjang gitu. Jadi emang dan di situ emang kalau long term memang sometimes people say holding and doing nothing is actually the best strategy gitu. Tapi kan ya tergantung ya holdingnya apa gitu. Dan di sini mirip juga sama Pak Yudo gitu. Ya kalau untuk out memang udah reduce position, udah pindah ke stable, dan untuk stablenya juga mending jadi LP atau di DeFi atau mending do something else lah ya. Kalau untuk stable kan lebih banyak pilihannya gitu. Cuman ya at the same time juga market kayak gini sebenarnya emang ini market yang oke untuk DCA sekarang kan. Ya kan, untuk averaging sebenarnya, untuk kalau ada ya masuk aja gitu kan. Sekarang emang posisinya yang enak gitu. Ya walaupun ya detik-duk ya detik-duk der kan. Sebenarnya ini kan masa-masa yang kebentar-kebentar dikit gitu kan. Ini beneran kayak gimana gitu. Cuman secara structure sebenarnya memang ini memang udah banyak sinyal-sinyal yang menunjukkan kalau emang ini udah mau masuk bear nih gitu. Cuman belum confirm semuanya gitu. Menurut saya sih personal tunggu akhir tahun. Oke. Tunggu akhir tahun. Cut rate-nya gimana yang terakhir ini? Oke, yang Desember jadi ya. atau tidak? Ya gitu. Oke, thank you. By the way nih kita di sini ngomongnya santai aja ya. Saya berusaha santai dan kebetulan saya kan melihat keempat panelis saya ini berteman baik juga. Jadi feel free kalau mau nimpalin, mau nambahin, saya nggak akan potong, feel free ya, karena ini discussion yang sangat santai dan mestinya seru. Nah, gini, most of our audience di sini kan
kita termasuk kita kan retail investor ya, gitu. Retail yang size kita tentu tidak punya kuasa lah. Jadi kita tidak punya power untuk mengendalikan market gitu loh. Dan based on chain analysis juga, LTH long term holder udah mulai distribusi kan. Kalau kita cek on chain analysisnya gitu di Bitcoin ya. Makanya yang lainnya itu yang I think ya spark the fear gitu loh. Orang pada mulai cash out, sell out gitu. While sebetulnya narasi yang kuat di crypto market sekarang kan bahwa Bitcoin itu ada 4-year cycle kan. I'm sure bapak-bapak sekalian udah jauh lebih expert lah dibanding saya. Dan kalau berdasarkan teori 4-year cycle kan mestinya nih, tahun depan kan mestinya kan bear market kan di tahun 2026 karena terakhir 2022, 2018 dan plus ada lagi satu katalis yang sangat spark the fear itu adalah ketika gold sekarang lagi all time high seperti sekarang ini. Gold skyrocket harganya kayak gini sampai kita bisa lihat ya, teman-teman pasti bisa lihat beberapa bulan terakhir minggu lalu gitu ya, antrian orang beli emas tuh sampai mengular dan itu nggak cuma di Indonesia gitu, tapi di berbagai negara gitu yang menyebabkan harga emas naik. Dan historically lah, saya nggak bilang theoretically gitu, historically it always follows ya sesuatu yang buruk terjadi di market ketika harga emas itu naik setajam itu. Nah, oke, mungkin 2 pertanyaan lah untuk semuanya nih, kembali ya untuk semuanya ya. Are we still ya playbook 4-year cycle ini akan masih terjadi walaupun let's say ya long term horizon kan kita semua bullish. Agree, saya totally agree dengan semuanya nih. Long term horizon kita sangat bullish, but kalau misalnya kita ngomong peluang sebagai retail, apakah tahun depan itu masih menjadi katalis bear market dengan semua ini nih yang terjadi nih gitu. Gimana? Mungkin siapa yang mau duluan boleh deh kali ini. Nggak ngurut siapapun yang mau duluan. Oh, Pak William dulu, silakan Pak. Menurut saya kalau yang 4-year cycle kan itu masalah teknikal, Yes. ya kan? Tapi di lain teknikal kita harus perhatikan fundamentalnya lah. Kalau yang cycle sebelumnya itu kan ditutup dengan FTX sebenarnya. Betul. Ya kan? Betul. Fundamentalnya ada. Tapi kita mesti lihat sekarang fundamentalnya seperti apa. Fundamental sekarang kita lihat political di Amerika itu sangat-sangat suportif dengan kripto, Bitcoin dan segala macam gitu. Artinya ya in one way pasti technical aja, tapi secara fundamental menurut saya personal ya ini kan yang bikin cycle ini akan extended. Oke. Ya, karena ya memang di satu sisi siapa yang bisa nebak Trump bakal nge-tweet apa minggu depan gitu kan. Tapi kita semua tahu lah bahwa beliau ini kan indirectly punya holding Bitcoin yang cukup besar. Yes. Apakah dia akan membuat suatu kebijakan yang merugikan dia sendiri gitu? Ya mungkin as simple as that, mungkin agak-agak narrow ya prediksinya, tapi saya sih percaya sama itu. Oke, menarik. Mungkin yang lainnya, silakan. Kalau saya sih untuk institusi kita harapannya sih jangan terlalu cepat masuk ya. Oh, gitu. Semakin banyak institusi masuk, ini barang akan semakin stable. Karena mereka akan menjaga harga itu agar mereka juga nggak mau perusahaan dia up and down kayak nggak nentu gitu. Jadi ada sesuatu yang mereka harus jaga kan. Nah, termasuk kita bilang negara mengakomodir yang namanya Bitcoin juga menurut saya terlalu cepat. Karena harapan kita 2 kali circle lagi kita udah bisa punya Lambo masing-masing kan begitu. Jadi jangan dulu institusi yang pegang Lambo, kita ini yang harus pegang Lambo duluan gitu. Nah harapannya walaupun market dengan kondisi seperti ini mungkin akan terus berlanjut. Tapi yang paling utama kita pikir adalah kapan kita mau mengikuti seluruh cycle yang ada. Kapan kita mau mulai yang namanya DCA yang teratur. Kalau kita bilang sekarang udah di bawah, kalau besok ada di bawah lagi, kita berhenti gitu. Kan nggak berhenti dong. Untuk DCA terus kan. Nah, yang menjadi pertanyaan dan selalu adalah kapan dan kapan. Jadi kalau kita nggak mulai hari ini, mau kapan? Jadi bertanyalah pada diri sendiri, karena ini sesuatu yang nggak bisa dipaksakan. Kalau kita berupaya untuk rutin masuk, maka peduli amat Bitcoin mau besok harganya cair. Karena besoknya kita akan beli lagi gitu loh. Kalau kita mau untuk ke long term, menurut saya sih. Oke.
Nah tinggal 2 nih, siapa mau duluan? Silakan. Biar bentuknya rapi. Kan kalau ngomongnya soal, kita bicara soal full year cycle kan. Yes. Kan berarti kita ngomongnya sebenarnya zoom out banget ya, gitu kan. Kalau kita ngomong technical berarti nih kita ngomonginnya nih kita melihat tahunan nih zoom out, gitu kan. Dan ya yang namanya technical itu kan ada cocok-cocok loginya juga, ya kan. Benar. Gitu. Dan di sini nggak mungkin 4 tahun itu 4 tahun pas persis. 4 tahun itu 365 hari kali 4 gitu kan. Pasti geser-geser dikit gitu. Dan mungkin kita juga perlu ingat gitu kalau 4 tahunnya kan selesai di 2026. Ini kita masih 2025 gitu. Jadi sebenarnya belum 4 tahun juga. Gitu. Jadi makanya sebenarnya it's a bit premature untuk bilang kalau kita tuh udah selesai full year cycle-nya. Siap-siap boleh ya kan. Ya, tapi kalau ngomong ini udah selesai rasanya too early. Ya. Tuh, apalagi memang ya lagi-lagi kan kalau kita namanya full year cycle ini kan bisa dibilang kan ini kita ngitungnya dari kapan? Ngitungnya mulai dari waktu Bitcoin mulai kah? Kan? Atau waktu Bitcoin mulai diperdagangkan kah? Atau exchange yang mana? Ya kan? Dari kapan exactly mulainya? Gitu. Nah itu pun diperdebatkan. Nah tapi yang pasti sebenarnya kita cuman tinggal lihat aja gitu kan. Ini adalah first cycle di mana institusi beneran mulai masuk dan USA, Donald Trump mulai benar-benar full dukung gitu, dan hal-hal itu pasti akan merubah bagaimana cycle ini berjalan gitu. Nah jadi mungkin saya cenderung ngerasa kalau ya ini selama cycle-nya ini belum break ya ngapain kita ngomongin gitu. Gitu. Ini sebenarnya masih too early untuk bilang gitu. Apakah akan extended? Ya maybe gitu kan. Tapi kan ujung-ujungnya kan ya ini full year, tapi ya anggaplah plus minusnya bisa plus minus setengah tahun bahkan ya kan, gitu, bukan pas gitu sebenarnya. Oke. Ya, gitu. Interesting. Pak Yudo gimana? Hebat ya jawaban. Bapak di sini semuanya sebenarnya memang bukan assume lah. Mungkin nebak-nebak lah ya. Dibilang mungkin masih ada possibility bukan extended tapi yang bull market belum selesai gitu cycle-nya sebenarnya. Kalau saya dengar ya barusan. Benar. Saya setuju banget. Enak yang ngikutin. Tapi mungkin saya bisa share sedikit kalau sebenarnya gini. On one side memang cycle itu kelihatannya kayak bisa ditebak. Iya kan? On one side. 18 bulan setelah Bitcoin halving selalu peak. Terus koreksi. 2017 koreksinya 90% ya. Terus teman-teman yang di cycle sebelumnya udah tahu sedih gitu ya. Koreksinya 70%. Tapi sebenarnya ada perbedaan-perbedaan sedikit dari masing-masing cycle itu, drivernya apa? Naik dan turunnya. Nah, kalau kita lihat ke belakang sedikit ya. Sebenarnya ada satu, kalau 2021 dibilangnya kan mainstream awareness cycle. 2017 early adopter cycle. Tapi dari 2009 sampai 2014 sebenarnya itu namanya Genesis cycle. Itu lama sendiri loh. Ya kan? Kenapa? Price discovery-nya naik terus. Sampai akhirnya peaking di 2014 baru koreksi. Nah, saya mungkin mau argue, saya mau following up yang Pak Lawrence, Pak William tadi, Robbie juga ya harapannya, di mana cycle ini beda sendiri. Ini namanya mainstream adoption cycle. Wow, mainstream adoption cycle ya, di mana kita lihat institutional meskipun sedih ya, mereka yang dapat lambonya nanti, bukan kita. Mereka juga masih berusaha mengerti sebenarnya kan. Ini gimana masuknya DCA, terus gimana exitnya dan lain-lain. Dan itu yang mungkin menyebabkan price discovery-nya Bitcoin bisa extended, in my opinion. Bisa mungkin sampai ke tahun depan, kita nggak tahu nih ya. Ada satu hal lagi nih sebenarnya, di mana kok kita kayaknya belum lihat, ini sih semua retail trade. Kita belum melihat retail euforia kayak di tahun 2021. Nih. Betul. Kalau kita lihat retail, biasanya kan Bitcoin peak itu social matrix buat euforia tuh sama tingginya. Tapi saat ini kemarin pas lagi peak itu bukan retail euforia. Itu mungkin institutional sebenarnya yang beli juga gitu kan. MicroStrategy, institutions yang lain dan lain-lain. Jadi ya saya setuju sama Pak Will juga, ini ada faktor Trump juga kan. Ya kalau dia berpikir ekonomi US masih slowing, dia mau quantitative
easing dengan agresif, ya udah ikutin aja. Pas gitu loh. Saya pikir kayaknya institusi sih masih waiting and seeing. Dengan demikian price discovery-nya juga masih kita lihat. Nah, justru mungkin saya pikir 2 minggu, 3 minggu ke depan ini jadi waktu yang kritikal ya. Malah minggu ini sih, kalau weekly close-nya di bawah 90 mungkin we're probably in trouble gitu kan. Tapi kita lihat lah 2 minggu ke depan, 3 minggu ke depan, ideally seminggu ke depan bisa reclaim 50 days moving average atau enggak. Oke. Ya udah, jadi kita lihat deh. Oke gitu. Interesting. Ini saya suka ya, semua panelis saya ini sangat-sangat sepakat. Kalau Nggak. suka ya. Kalau berantem lebih rame harusnya. Nah benar. Itu tugasnya moderator bikin kita Benar. berantem. Padahal enakan kalau beda pendapat nih dua-dua baru kayak ada yang bear. Ini semuanya believe in long term bull. Oke, interesting. Nah, Karena mungkin semua udah go through beberapa cycle kali ya. Yes, itu mungkin wisdom Iya, kita mungkin itu. gitu juga ya, Iya. Will ya. Mungkin secara informasi kita sebenarnya sama. Ya. Founder-founder exchange ini sama lah dengan semua Soalnya kalau masyarakat yang retail. ikut satu cycle aja itu pasti panic mood-nya beda. Yes. benar. Yes. Benar. Jadi salah satu hal benernya yang kita lihat bahwa ini kita kan kelihatan nih tadi Pak Yudo tanya ke ini kan ke audience, kayaknya memang mostly fear indexnya jauh lebih tinggi gitu. Betul. Tapi kan kalau biasanya teorinya kalau fear index kan tinggi waktunya beli. Betul. Dan memang nebak timing kan bolak-balik naik turun. Biasa memang ketika fear ya kecenderungannya naik. Ya, agree. Iya. Bearish tuh biasanya turunnya tajam banget. Tajamnya nggak kira-kira. Ini dari berapa kemarin? 105, 110, turun ke 90 masih kecil. Ya, benar. Ini sebenarnya pertanyaan berikut saya nih untuk semua panelis ya. Jadi kan tadi kita udah bahas dari teori Fourier cycle, terus kita udah menyinggung institution, secara makro juga apa yang akan terjadi gitu. Tapi saya sekarang mau lebih geser view-nya ke POV kita sebagai retail di sini. Jadi I believe ini akan highly related lah sama teman-teman semua gitu. Sekarang ini Fear and Greed Index tadi pagi saya lihat 17 ya. Jadi market itu dalam kondisi yang sangat takut sebetulnya untuk masuk crypto market sekarang. While sebetulnya ini anomali ya. Biasanya di waktu-waktu sekarang ini adalah ketika market mestinya kalau berdasarkan Fourier cycle tuh greed gitu loh. Semuanya lagi pada greed semua karena lagi price discovery, semua lagi naik semua gitu. Makanya memang beberapa teori mengenai extended cycle semua inilah bermunculan gitu. Karena banyak sekali anomali yang terjadi sepanjang cycle ini. Nah, going forward, pertanyaan saya adalah kan tadi Pak William semua udah kasih hint kalau bapak-bapak di sini semua ya sebelum founding exchanges bermula dari retail trader ya yang membeli Bitcoin dan sudah mengalami beberapa cycle gitu loh. Nah, please give us your best tips gitu loh. Gimana sih untuk teman-teman retail trader di sini termasuk saya gitu. Gimana sih maksudnya apa sih yang sebetulnya ada di pikiran, apa yang sebetulnya kalian pelajari, apa yang sebetulnya kalian pahami untuk saya lihat soalnya walaupun teman-teman retail pada fear di sini mukanya santai semua gitu, kayak sangat calm, sangat santai. Emang ada apa sih seolah-olah kayak gitu loh. Indicating seolah tidak terjadi apa-apa di market while sebetulnya kalau di Twitter udah banyak yang teriak gitu loh. Kasih dong tips your best tips lah, number one tips untuk beat the market as retail trader. Gitu. Mungkin dari Pak Robi dulu, kita bikin urutannya rapi lagi. Karena kita harus lihat tujuan kita untuk beli Bitcoin itu seperti apa dulu. Jangan pakai uang sayur gitu loh. Uang sayur ya buat beli sayur. Tapi kalau memang kita mau investasi, nggak ada yang namanya panic mood yang harus kita lakuin. Panic mood itu harus dimatiin. Dulu saya pernah bareng juga dengan Mas Yudo, satu panelis. Bagaimana kalau sell button-nya itu dimatiin. Jadi yang ada buy. Itu tahun 2022 ya Rob kayaknya. Yes. Jadi kita nggak akan lagi ada ceritanya gua harus gimana ya antara buy atau sell atau buy atau sell. Jadi hilangin aja kalau ada stiker tempel aja itu yang posisi sell-nya. Jadi biar nggak kelihatan gitu. Nah itu triknya karena kenapa? Karena kita yakin bahwasanya Bitcoin itu akan menjadi sesuatu di kemudian hari. Beda kalau kita baru satu circle. Karena wah, ini uang saya udah jadi dari lambu jadi odong-odong nih kan kayak gitu ceritanya.
Tapi kalau misalnya kita yakin dan percaya, setelah cycle selanjutnya apa yang akan terjadi? Nah, apakah harganya masih akan seperti ini saja? Kalau memang kita sudah percaya, maka lakukan investasi itu dengan istilahnya lebih teratur. Ya, hidup juga begitu. Kalau kita tidur teratur, makan teratur, nggak kayak saya gendut gitu loh, seperti Pak Will, pasti hidup lebih sehat gitu. Nah, itu yang harus dilakukan. Jadi sama hal dengan pola hidup, investasi juga punya pola yang sama. Menurut saya sih itu sih. Oke, good advice. Thank you. Pak Lawrence gimana Pak? Gimana cara beat the market as retail? Mungkin tadi sarannya Pak Robi itu mungkin untuk yang apa ya? Mungkin bagus buat yang mungkin belum ada posisi ya, mungkin ya. Kalau yang masih baru-baru gitu kan ya. Gitu. Karena kan ujung-ujungnya kan kalau misalnya mungkin pertanyaannya kenapa kita bisa tenang-tenang di sini mungkin gitu kan. Ya satu mungkin benar kita udah lewatin beberapa cycle, ibaratnya ini bukan our first battle lah. Jadi kita udah pindah dan that gitu. Jadi lihat market sekarang ya turun, Bitcoin turun 15%, 20%, biasa aja, dulu pernah 90% kan. Ya kan? Jadi masih apa? Nafasnya udah panjang, udah terlatih kita gitu. Dan ya the fact karena mungkin kita mulainya lebih early, mungkin average price kita juga jauh di bawah ya. Jadi mungkin itu akan jadi ya mungkin kayak nggak fair juga melihatnya gitu. Jadi mungkin saran saya ya kalau misalnya untuk yang baru ya mungkin sama seperti Pak Robi ya. Mungkin ya start masuk lah, start averaging, masuknya juga di something yang mungkin kalian memang bisa pegang lama gitu. Itu jadi fundamentalnya gitu. Nah tapi kalau yang namanya trader, ya kita tahu kalau kita di sini masuk kripto itu kita akan carinya yang gain-nya yang tinggi ya gitu kan. Kita nggak nyari di sini yang stabil-stabil aja sebenarnya. Gitu. Namanya trader ya kan kita harus lihat peluang gitu dan memang yang itu yang kita cari di sini di kripto gitu. Kita ngerti gitu. Nah mungkin udah banyak lah kelas yang ngajarin soal technical trading lah, day trading lah, scalping lah, ya indikator apa yang harus dilihat ada banyak gitu. Mungkin kalau dari saya lebih lihat ke fundamentalnya aja sih gitu. Kita ngomong tadi makro, fundamental, Donald Trump ngomong kayak gimana, pemerintah Jepang stimulus lah, ada apa cut rate lah, the Fed lah, ya kan itu banyak banget gitu. Tapi sebenarnya the most fundamental thing adalah ya koin ini sendiri proyeknya apa di belakangnya gitu. Dan a lot of things ya kita ngelihatnya yang ada di market ini sebenarnya kalau ngelihat fundamental sebenarnya nothing change ya kan. Bitcoin 1 minggu lalu, 2 minggu lalu, 2 bulan lalu sama sekarang sama. Ethereum juga sama. Nah, koin-koin yang harganya jatuh bebas itu sebenarnya fundamentalnya sama gitu. Tapi kenapa pricingnya sekarang bisa sebeda itu? Ada yang sampai udah minus 90% duluan kan gitu kan on the market gitu. Nah jadi sebenarnya ya kalau misalnya kita percaya with that project, ya now is a good time to accumulate gitu. Nah itu kan sebenarnya bisa dilihat dari proyeknya teknologinya gimana, backingannya siapa gitu kan. Wih di belakangnya ada Pak Will misalnya gitu kan, atau siapa gitu. Ya, atau belakangnya ada Donald Trump sendiri misalnya. Ya itu kan sebenarnya itu juga fundamental yang tidak berubah. 3 bulan lalu sama sekarang sebenarnya fundamentalnya sama gitu. Tapi harganya beda gitu. Ya udah itu ingat itu aja gitu sebenarnya. Kalau kita mau apa ya value investing gitu sebenarnya sekarang. Gitu. Tadi Pak Lawrence gitu. Mungkin lagi ngasih hint world liberty itu ya. Oh bukan. Ada Donald Trump di belakangnya. Ya, salah satunya kan. Kita tahu itu sebenarnya ada banyak proyek-proyek yang seperti itu gitu. Ya. Oke. Pak Yudo gimana, Pak? Kurang lebih sama. Mungkin saya mencoba ini kali ya, menempatkan diri buat teman-teman. Senang sih, mereka di sini berarti masih sangat-sangat percaya sama industri dong. Yes, Bagus. Kalau nggak percaya nggak datang ke sini. Nggak mungkin datang. Jadi mungkin saya hanya ini ya nambahin faith-nya aja. Yang pertama, ini industri faith based. Kita beriman kepada Bitcoin. Kepada Bitcoin. Kalau kita lihat secara angka, sebenarnya crypto market cap itu $4 triliun. Sekarang mungkin 2 triliun gitu kan. Itu masih 2% dari market cap global equity. Ingat ya, 2%, kecil banget loh. Dengan kripto semakin diakui sebagai aset kelas yang regulated ya, itu satu. Institutions masuk, maaf ya Pak Robi, dan lain-lain gitu ya masuk. Kenapa sih kita nggak bisa berpikir bahwa crypto market cap itu paling kurang 5-10% dari
equity market cap di global. Which means in the long run 5-10 tahun ke depan market ini bisa 3-5 kali lagi. Kalau kita asumsikan bahwa Bitcoin itu jadi indeksnya ya, berarti harga Bitcoin mungkin ya 3-5 kali dari yang harga sekarang mungkin. Possible, non-financial advice. Kita akan go through cycle pasti ya, koreksi, nggak tahu 50%, amit-amit gitu kan, dan lain-lain. Nah poin saya cuma mau support apa yang barusan disampaikan oleh Pak Robi dan Pak Lawrence. Makanya ini waktu untuk DCA. Karena memang upside dan long termnya itu sangat potensi. Ya, coba deh yang udah di cycle sebelumnya, kepikiran gak sih tiba-tiba ada yang namanya Bitcoin Clarity Act? Gitu kan? Mana ada gitu. Ada Stablecoin Act. Mana ada. Tapi ini diakuin supaya Bitcoin itu bisa di treasury di negara gitu loh. Pada saat nanti. Jadi mungkin zoom out sedikit, DCA, saya agree banget. Gak akan pernah bisa nebak ya. Harga naik dan turun tuh susah. Gitu ya. We can have our best guess. Nah yang kedua, juga be safe ya. Tentunya jangan langsung masuk karena DCA itu jangan minjem uang dan this is not the time untuk leverage ataupun apa-apa ambil significant risk. Gitu ini DCA itu yang kedua. Yang ketiga, saya tahu saya mencoba berempati di mana mungkin lost money lagi cukup banyak nih. Pasti lagi banyak yang kesel, banyak yang mungkin gue mau revenge trading. Future 100x, ya kan long gitu atau short whatever deh, gitu. Kalau secara sosiologinya kalian, ini ya psikologinya kalian masih ada yang kayak gitu, buang jauh-jauh, oke? Karena more likely than not, sebenarnya saya bukan trader, tapi di semua hal yang kita lakukan, kalau kita ada emosi yang masuk, bisa jadi makin jatuh. Buang godaan-godaan itu ya untuk gue udah hilang berapa puluh juta, berapa ratus juta, berapa M. Gue mau balik cepet dengan gue leverage short gitu. Kenapa kalau lagi semua orang bilang bear market kayak gini, tiba-tiba kebalik, kamu punya posisi short, liquidated langsung. Jadi itu aja sih, be safe, have long term outlook, jangan terlalu ambil resiko, jangan revenge trading. Mendingan belajar punya growth mindset untuk gimana trade benar, gimana kuasain psikologi gitu ya untuk bisa, karena ini asetnya masih benar-benar punya upside buat long term. Gitu, itu aja sih mungkin dari saya. Oke, agree. Pak William gimana Pak? Saya ini bingung mau jawab apa. Semua, Bapak. Cuma yang back to basic lah, memang semua financial advice pasti jatuhnya portfolio management, ya kan? Ya mungkin kita semua sudah tahu lah mana kripto yang udah proven gitu kan, high cap, Bitcoin, ETH, ya udah. Memang mostly harusnya kalau risk appetite kita normal gitu kan, ya udah emang mostly investnya ke yang high market cap. Dan mau nggak mau kita harus mengakui bahwa yang kecil-kecil itu meme coin segala macam itu kan gambling benernya. Ya, apalagi plus leverage, apalagi mainnya di futures. Nah, memang aset yang dialokasikan ke instrumen yang seperti itu ya diminimalize saja, jangan terlalu besar gitu. Memang kalau pas hoki itu katakan kita taruh di futures 25x gitu dengan portofolio kita 10%. Memang high risk high return, kadang 10% bisa jadi 200% gitu kan. Betul. Tapi ya kembali lagi kalau sebagai trader biasanya yang sukses itu kan yang disiplin. Betul. Ya, seperti yang tadi Pak Yudo sudah bilang gitu. Jadi ya kalau memang komit sebagai trader ya disiplinnya harus dijaga. Tapi kalau tidak mau disiplin ya jauh-jauh aja. Kalau revenge trading itu seperti di kasino benernya. Ya, benar, di kasino orang-orang yang banyak tidur di pinggir jalan juga seperti itu. Mereka karena kalah banyak all in, masuk semua kan, ya akhirnya habis gitu. Oke, thank you. Interesting. Saya ada sedikit sih, kalau gimana, mungkin cara main-main. Kalau saya cara main-main. DCA kita selalu berharap setiap bulan kita lakukan. Ya. Ketika kita buy. Pernah nggak teman-teman menikmati yang namanya all time high-nya Bitcoin?
Maksudnya di harga 1,8 M pernah jual? Pernah. Di harga 1,9 pernah jual nggak? Pernah. Ada teman saya juga nih, dia 1,8 jual habis. Udah untung pada saat itu kan lama ya, pada saat itu baru muncul 1,8 nih. Begitu di 2M, cakap kotornya keluar nih, ya kan? Coba kalau gua keluar di 2M, ekstra 200 nih, per sekian katanya. Nah, pernah nggak teman-teman menikmati yang namanya harga 2M, 2,1, 2,150 kemarin? Mungkin nggak semua. Saya berusaha menikmati itu. Jadi saya nggak pernah menempatkan penjualan saya itu di satu posisi yang sama. Sell all nggak pernah. Saya enjoy kapanpun itu. Jadi sehingga buat saya Bitcoin itu menjadi sesuatu yang begitu menarik. Kalau harapannya di saat Bitcoin 2,2, nah saya ada posisi di situ untuk menjual. Nah begitu juga dengan ketika Bitcoin lagi turun. Apapun nilainya, apalagi kita lakukan DCA mau di 1,5 M sekarang, mau di 1,4 kan semua ritme ini kita nikmati. Jadi pasang target dulu ya. Iya, set targetnya mau di mana gitu. Jadi kita nikmati itu semua momen ketika turun. Ini yang kita tahu. Wah, pernah nggak cerita? Wah, saya pernah beli itu di 900 juta circle sebelumnya di paling tinggi. Tapi yang jualnya pernah nggak gitu loh. Nah nikmati itu. Ya. Jadi menurut saya sih itu main-main, not advice. Jadi teman-teman boleh coba jadi bisa enjoy. Saya setuju sekali. Saya dulu beli Ethereum di harga ICO. 30 sen. 30 sen. Sayangnya saya jual di harga $20. Dan semuanya, hampir semuanya lah. Gimana perasaan yang lihat sekarang Ethereum $3.000? Kalau dengan harga sekarang saya mestinya bisa beli gedung di sebelah sini. Ini hotel memang ada punya penyesalan, tapi setuju. Kita waktu beli di DCA in, waktu keluar mesti DCA out. DCA juga. out, ya. Ya story gini akan, ya emang sering lah, Iya, sering benar. terjadi di investor kripto. Oke, interesting. Oke, mungkin saya akan down to one last question ya. Jadi ini retail side banget nih pertanyaannya. Tadi udah advice untuk para retail traders untuk bisa disiplin segala macam tipsnya gitu. Nah, tapi ini menurut saya mindset rata-rata teman-teman di sini semua retail traders ya. Tentu ini tahu gak sih, saya tuh survei ke berbagai teman. Ini hasil survei pribadi sebetulnya. Saya survei ke berbagai teman dari sejak 2023-2024 ketika entering market dari 2023. Mindsetnya waktu itu adalah saya mau outperform Bitcoin. Sehingga mereka tidak beli Bitcoin, yang dibeli altcoin. Karena harapannya rata-rata kan waktu itu, oke, Bitcoin kalau naik, paling bisa 3 kali nih. Wah, tapi kalau altcoin saya beli, saya bisa 20 kali, saya bisa 50 kali gitu. Itu pipe dream-nya kan, yang terjadi di siklus-siklus sebelumnya. But in reality, ketika saya cross-check apa yang terjadi dengan portfoliomu sekarang, bleeding semua. Semuanya benar-benar, mungkin saya bisa bilang 9 dari 10 teman saya yang mencoba mau outperform Bitcoin, end up losing money. Ke-wipe out semua. Gitu, entah dengan berbagai cara gitu ya. Nah, pertanyaan saya gini, kalau siklus sebelumnya itu kan memang it was real gitu. Banyak sekali altcoin yang memang kita bisa outperform Bitcoin. But this cycle, yes ada, tapi super hard gitu catch-nya gitu. Bisa nangkep entry level yang terbaik dan exit level yang optimal pun sangat-sangat sulit ya, karena semuanya cepat sekali gitu loh. Nggak bisa kayak sebelumnya. Nah pertanyaan saya going forward ke depan gitu. Menurut bapak-bapak sekalian ya kan di exchange-nya kan listing selain Bitcoin ada banyak sekali alternatif coins gitu ya. Masih relevan nggak sih untuk hal seperti itu bisa kita lakukan gitu loh. Sebagai retail trader kita mau coba outperform Bitcoin dengan altcoin. Dan menurut kalian semua apa sih naratif yang menarik gitu loh untuk let's say tahun 2026 or going forward gitu. Karena kan altcoin banyak sekali naratifnya ya. Mungkin pick 1 atau 2 bebas, feel free and share with us here gitu. Tapi kalau memang dirasa enggak mungkin, udah Bitcoin aja, feel free gitu. Itu pertanyaan terakhir saya. Mungkin dari ujung, Pak Lawrence gimana Pak? Oke, kalau ini mungkin
sedikit disagree ya. Oh, gimana gitu? Sedikit disagree. Kalau dibilang kalau misalnya tidak bisa outperform Bitcoin, menurut saya bisa, ya kan. Maksudnya sebenarnya tinggal dilihat aja kan sebenarnya performa dari altcoinnya yang seperti apa gitu. Yang apa? Mungkin ada bias juga. Maksudnya kalau kita ngelihat, oh kita tradingnya altcoin siapa? Meme misalnya kan gitu. Oh, memang betul. Kalau meme mungkin 99.9% memang pergerakannya gila banget, ya kan gitu. Dan tidak ini mungkin juga kalau tadi ngomongin cycle, ini juga cycle di mana meme itu udah jadi kayak komoditi, gitu. On the previous cycle, di previous cycle sebelumnya sudah ada meme gitu. Tapi meme itu kayak ibaratnya kalau pabrik itu mungkin dulu ya cuman 1-2 meme per minggu deh gitu kan. Ya. Sementara kalau sekarang mungkin puluhan production ribu. meme itu 1-2 meme per detik mungkin aja. Kan? Benar. Ya kan bisa dibilang gitu kan. Benar. Ya mungkin bro tahu sendiri kan gitu. Kalau kita lihat sendiri sekarang juga making a token is really easy gitu. Nah jadi sebenarnya di luar altcoin, kalau kita ngomong altcoin, ini kita juga harus lihat sendiri gitu. Altcoin yang mana, ya kan gitu. Dan ini mungkin kalau pengalaman pribadi gitu, saya juga mungkin dulu salah satu yang lucunya, saya dulu adalah satu yang doubting Ethereum. Tuh. Jadi dulu waktu 2016-2017 itu saya lumayan kayak, adalah kayaknya Ethereum ya oke dengan utility seperti itu gitu. Tapi rasanya kalau untuk soal harga, soal market cap, ya nggak mungkin lah sampai kayak gimana banget. It's just not gonna beat Bitcoin gitu. Ya kan? Ya, tapi kenyataannya pada cycle itu outperform Bitcoin. Di cycle itu, ya kan. Kalau cycle ini beda ceritanya gitu. Nah, jadi menurut saya sebenarnya ya tinggal kita mesti pinter-pinter dan mungkin faktor luck juga untuk bisa memilih mana altcoinnya gitu. Jadi soalnya kalau dibilang nggak ada, itu ada kok. Ada, ya kan? betul. Ada, selalu ada gitu. Nah, tapi ya gitu, ya jangan judi. Lihat fundamentalnya juga gitu kan. Ya. Is it really semua orang ngeklaimnya the next Ethereum, the next Solana gitu. Tapi is it really gitu? Nah, itu yang mungkin perlu research lebih lah soal itu gitu. Ya. Nah, tanpa menyebutkan ticker tertentu menurut Paul Lawrence apa naratif yang kayak oke, ini lagi cook really hard nih dan mungkin bisa play out gitu. Sebenarnya it's nothing special karena ini we've been talking about this sangat lama, tapi RWA. Oh, real world assets. Ya, real world assets narrative itu I think it's gonna stay here for a while ya. Even di Indonesia pun juga RWA ini memang di kalangan industri juga diomongin terus-menerus. Gitu. Jadi anything yang related dengan RWA ini menurut saya memang masih akan terus dibicarakan. Apalagi terkait dengan institusi, terkait dengan gimana sekarang traditional institution sekarang semuanya udah mulai memperhatikan kan ya gitu. Menurut saya sangat make sense gitu. Mantap. Jadi habis ini buka CMC search kategori RWA. Pak Yudo gimana Pak? Same question. Saya somewhat juga setuju sama Pak Lawrence ya. Even di cycle ini kan kita bisa lihat beberapa altcoin di suatu, kita samain ya, misalnya 2024 deh, kita lihat Bitcoin dari harga berapa ke berapa sama 2024 gampang lah ya. Contoh aja deh, XRP udah pasti outperform kan. Dan banyak sebenarnya, dan not to mention meme coin yang lain. Nah, saya mau jawab mungkin pertanyaan dari dua. Yang pertama, tapi kalau kita mungkin fast forward sekarang, di keadaan yang uncertain seperti ini, saya pikir finding altcoin yang bisa outperform Bitcoin, meskipun turun juga ya, sangat susah sekali. Ya, mungkin harus ada semacam information asymmetry kali. Bahasanya sangat ini banget ya, mohon maaf maksud saya ya, kalian dapat insider info lah, gitu loh, insider info baru mungkin, dan bisa dapat altcoin yang ini ya, perform. Tapi in general saya tidak, ini not financial advice, tapi tidak melihat altcoin akan benar-benar bisa outperform Bitcoin naik atau turun di keadaan yang sekarang ini. Nah, kalau kita bicara soal naratif, saya tetap konsisten sama yang memang sekarang sedang terjadi di crypto ataupun blockchain, yaitu mainstream adoption. Nah, jadi kalau tadi Pak Lawrence bilang itu contoh yang bagus banget. Adoptionnya apa sih? Bridging Web 2 and Web 3 kan.
tokenization. Jadi RWA aset itu saya bilang akan jadi suatu naratif yang sangat-sangat interesting untuk kita lihat ya, di mana businesses yang punya revenue-nya bisa ditokenize jadi fractionalized shares contohnya ya. Dan di Indonesia pun sama. OJK open actually untuk tokenisasi. Ya. Sandbox itu udah beberapa kan dirilis sama OJK. Jadi saya ngeliat secara global akan ke arah sana. Oke. Yang termasuk dari adoption ini juga, mungkin juga lucu nih. Stablecoin narrative. Kok stablecoin bisa jadi naratif sih? Oke. Aneh banget gitu kan. Kenapa nih gitu. Tapi di situ bukannya kita megang stablecoin terus mau 10x atau 100x, ya udah nggak mungkin lah, namanya juga stablecoin kan. Tapi mungkin infrastructure yang supporting stablecoin itu sesuatu yang saya pikir mungkin bisa interesting dan yang mungkin lama-lama ditunggu ya. DeFi apakah akan jadi kembali gitu ya, maksudnya dari yang darinya 2021 kan, akan benar-benar terjadi nih karena mungkin momennya di masa yang akan datang nih pas gitu ya, karena kan sebenarnya ya stablecoin juga in a way tokenization juga lah. Gitu. Jadi saya ngeliatnya sih mungkin di situ. Yang ketiga menariknya menurut saya meme nggak akan go away, especially yang memes lah, yang big ones ya. Kalau yang dari nol yang spekulatif mungkin agak susah, tapi kita akan lihat kenapa, karena ini sesimpel emang di crypto saat ini community dan juga liquidity, tapi yang menarik beberapa udah ada yang mau coba bikin ETF meme coin. Oh iya. Yang besar-besar gitu ya. So, again ini balik lagi ke institutional lagi gitu. Jadi saya ngeliatnya sih mungkin naratif-naratif di mana adoption Web 2 ke Web 3 sama juga institutional entry lah. Interesting. Wah ini udah banyak hint nih dari Pak Yudo nih. Kalau Pak William gimana Pak? Kalau saya memang tidak bisa dipungkiri altcoin itu susah untuk mencari yang bisa outperform Bitcoin gitu. Tapi saya personal sih beberapa kali memang mengalami di altcoin returnnya jauh lebih besar daripada Bitcoin gitu kan. Memang mungkin masalah sekarang adalah terlalu banyak altcoin itu aja. Sedangkan liquidity-nya kan tetap sebetulnya yang ada di market. Artinya mereka semua altcoin ini rebutan liquidity di pool yang sama. Nah, memang kuncinya adalah memilih altcoin yang berkualitas dan berpotensi tinggi ke depannya. Nah, itu yang jadi PR yang menjadi sangat sulit untuk mencari altcoin yang bisa outperform Bitcoin gitu. Kemudian tadi untuk narasi sih saya setuju sama bapak-bapak semua. Memang mau nggak mau tidak bisa dipungkiri karena perkembangan politik di dunia ya semua akan bergerak di institusional. Ya, artinya ada stablecoins, ada RWA. Mungkin selain itu ya siapa sih yang nggak ngomongin AI sekarang? Tapi ya kurang lebih ke arah situlah, nggak terlalu ya ini informasi yang juga publik lah, banyak ya. Di portal berita, di influencer semua sebetulnya bicarakan hal yang sama, bukan sesuatu yang baru. Oke, interesting. Dan terakhir Pak Robi gimana Pak? Semua udah dijawab oleh tiga bapak-bapak ini, cuman saya ingin menambahkan sedikit aja, setiap circle itu memiliki primadonanya masing-masing. Jadi mungkin circle sebelumnya ada yang main meme coin lah ya, yang perlu pom-poman, sehingga kita pada saat itu, wah ada Shiba Inu nih, harap-harap ada Elon Musk kedua nih yang ngepom nih. Ternyata sampai hari ini situ-situ saja dia. Gitu. Nah, setiap circle punya primadonanya masing-masing, karena saya memang nggak spesialis di altcoin, sehingga saya agak sedikit kurang bisa menyatakan itu. Permasalahan yang banyak kembali lagi kepada pengembangannya itu sendiri, terhadap regulasinya itu sendiri. Saya yakin saat ini dengan seperti Pak Will bilang, Mas Yudo dan Mas Roren sampaikan bahwasanya pemerintahan juga lagi mengadopsi yang namanya RWA, sandbox juga sudah dibuka. Cuman itu kan tidak hanya bisa dikerjakan oleh OJK saja. Lintas sektor itu juga perlu hubungan kerjasama seperti Kementerian ATR atau BPN dalam hal RWA terhadap aset rumah ataupun gedung dan lain-lainnya, dan berbagai macam mekanisme dalam menjalankan pembuatan RWA ini. Nah,
Permasalahannya adalah waktu tunggu yang terlalu lama. Jadi developer juga kehilangan napasnya gitu loh, bisa ngep kalau secara penyerapan dari teknologi ini tidak bisa segera diimplementasikan dan tidak bisa diberikan ruang geraknya. Mungkin itu sih harapannya ke depan. Ini bapak-bapak, kami berempat pengurus asosiasi, Pak. Oke. Jadi harapannya kita bisa terus menggandeng ini, input dari teman-teman juga, komunitas dan lain-lainnya. Ayo kita sama-sama, Sandbox itu butuh suara dari teman-teman juga. Kita dorong sama-sama untuk regulasinya jauh lebih baik. Mungkin seperti itu. Oke, interesting. Nah, oke guys, itu sekaligus pertanyaan terakhir ya, menutup sesi 1 kita hari ini. Ya, saya mau ucapkan terima kasih untuk keempat panel saya dan tepuk tangan yang luar biasa dong buat semuanya. Yang lebih meriah lagi guys, tepuk tangan buat keempat narasumber kita. Oke, thank you. Mungkin kita foto dulu kali ya di sini ya.